بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat yang besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mensyukurinya dengan segala syukur kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sanak keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya senantiasa menghidupkan sunnah. Ma'asyar muslimin wa muslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat yang semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun fi qira'atil Qur'ani yuradu bihal kalam. Pasal yang menjelaskan dalam perkara membaca Al-Quran, yuradu biha al-kalam. Namun kemudian dimaksudkan dengan membaca Al-Quran al-kalam, ucapan semata. Maksudnya bagaimana? Satu riwayat yang mungkin menggambarkan dari judul ini, Dzakara Ibnu Abi Dawud fi hadha ikhtilafan. Rawa an Ibrahim an-Nakhai annahu kana yaqra'u an yata'awwal al-Qur'ana bi syai'in ya'ridu min amri dunya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam masalah ini ikhtilafan, untuk menyelisih. Dia meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah bahwasanya Ibrahim an-Nakhai annahu yang kana yaqra'u, tidak suka an yata'awwal al-Qur'an, membaca Al-Qur'an bi syai'in, dengan sesuatu ya'ridu min amri dunya, sesuatu yang dibandingkan atau ditawarkan dari perkara dunia. Wan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tambah satu lagi riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qara'a fi salatil maghrib di Makkah, bahwa dia pernah membaca di salat maghrib di kota Makkah, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, marafa'a sawtah, lalu kemudian meninggikan suaranya, waqal, dan mengatakan wa hadzal baladil amin. Ini adalah hadis yang menerangkan adanya orang yang baca Al-Quran namun memaksudkan dari bacaannya kalam, ucapan biasa. Kalau kita mah orang Indonesia mungkin tidak bisa menggunakan seperti ini. Ini untuk orang-orang yang berbicara bahasa Arab. Maksud pasal ini tuh sekali lagi, kita baca Quran Al-Karim, ya kan? Kita baca Al-Quran Al-Karim, kemudian ketika kita baca, kita mendapati satu ayat yang kayaknya pantas nih untuk obrolan. Sehingga ketika sampai pada ayat tersebut, kita nggak lagi baca atau tidak lagi dalam rangka baca, tapi ingin menggunakan ayat tersebut untuk obrolan. Seperti kayak Umar tadi, Umar mengatakan atau Umar membaca di surah At-Tin, di surat Maghrib dikatakan wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Ketika kalimat wa hadzal baladil amin, artinya dan ini adalah negeri yang aman. Negeri ini maksudnya Mekah. Nah, beliau merasa ini ucapan.
bukan lagi dalam rangka baca ayat Quran. Beliau rafa'a sautah, ditinggikan suaranya. Wa hadzal baladil amin. Jadi berubah. Ayat pertama, kedua masih ayat Quran. Maksudnya ayat Quran itu dalam rangka baca. Ayat ketiga karena memiliki makna yang bisa diobrolkan, yang bisa diucapkan, artinya dalam rangka mengucapkannya begitu saja, bukan dalam rangka baca Quran, dia pisahkan dengan cara tinggikan suaranya. Wahada al-baladil amin. Wahada al-baladil amin. Contoh misalnya, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hada baladil amin. Itu berubah seketika. Ya ini di ayat ketiganya berubah, intonasinya, pembawaannya, dalam rangka yang berubah. Dan itu terjadi. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Imam Suyuti dalam Durrul Mansur dengan panjang, dan disebut kepada Abd bin Humaid wa Ibnu al-Ambari dalam As-Sahih. Baik. Wa an Hukaim, ya bidhammil ha, mendhammahkan ha, Hukaim, al-Hakim Hukaim bin Sa'ad, anna rajulan min al-muhakkamati ata 'Aliyan radhiyallahu anhu wa fi salat as-subhi. Ada seorang ya datang dari muhakkamah, dari peradilan, mendatangi Ali radhiyallahu anhu wa huwa fi salat, sementara Ali sedang di salat subuh. Sedang di salat subuh. Ali membaca, faqal la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jadi ada orang datang ke Ali dalam rangka untuk cari peradilan, untuk cari tambahan nilai supaya kuat dalam peradilan. Sedang ada kasus dan dia perlu yang namanya penjelasan dari ahli seseorang. Rupanya atau daripada ayat yang dibaca Ali itu seakan-akan laki-laki ini menanyakan tentang masalah penghapus amal. Apakah memang syirik itu menghapuskan amal atau tidak sebenarnya? Lalu ketika Ali sedang sholat, ya kan, orang ini kemudian datang menghadapnya, bukan di hadapannya, bukan di depannya, tetapi maksudnya mendekatinya. Ya, sementara Ali apa? Sedang membaca ayat la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Lalu kemudian laki-laki ini menampakkan, ya, karena Ali tidak mungkin melihat orang ini karena Ali sedang sholat, mungkin menampakkan buruk-buruknya. Seorang itu kalau lagi ada hajat kan dia ditungguin, ini ya, anak mau ngomong sama si fulan, ditungguin gitu. Ya, orang sholat dia mendekat, dan tidak masuk dalam area penglihatannya, walaupun dia tidak ingin melihat tapi masuk. Maka Ali tatkala dalam sholatnya mengatakan atau membaca ayat lanjutannya, fasbir fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu fi shalah. Maka Ali radhiyallahu anhu seakan-akan menjawab sedang apa yang menimpa laki-laki tersebut. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastahiffannaka alladhina la yuqinun. Sabar. Janji Allah itu pasti nyata, datang. Sabar. Jadi seakan-akan ini orang tercengang gitu. Ini kok seakan-akan dia sedang menasihati dalam sholatnya. Dipilihnya ayat-ayat yang seakan-akan mengajaknya ngobrol, bicara. Bolehkah seperti itu?
Berdasarkan riwayat ini maka boleh, berdasarkan riwayat ini maka boleh. Masalahnya kita orang Indonesia, kita gitu kan orangnya tidak paham. Kita paham, yang begitu kan nggak paham. Jadi mau dikeras-kerasin pun dia pun tidak mengerti bahasa Arab. All ashabuna, berkata ulama mazhab Syafi'i, wa ista'dzana insan al-musalli, apabila ada seorang yang minta izin kepada orang yang sholat. Bayangkan ada orang sholat diminta izin, apa enggak, dia tidak mengetahui dia sedang sholat. Pokoknya musalli, maka seandainya kejadiannya ya kita bisa anggap buat kemungkinan ini orang nggak tahu sedang sholat. Ya mungkin dari balik rumah, boleh balik pintu nggak tahu. Ya, Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, gitu kan? Dia sedang sholat. Maka orang yang sholat ini karena memang dia ingin memperistilahkan masuk dan daripada nanti tunggu lama dikira tidak ada dan dia memang perlu ketemu dengan orang ini, maka setelah dia sholat dia bisa ganti ayat udkhuluha bisalamin aminin, masuklah saja dengan penuh keselamatan dan keamanan. Dia baca ayat sekaligus jawab kode. Lagi ini untuk non Indonesia, non Arab, khususnya kita nggak bisa bahasa Arab atau kurang mengerti bahasa Arab, ini mungkin tidak mudah dipahami. Ya, amalan ini mungkin kita tidak mudah untuk bisa mengamalkan seperti itu. Fa'idha awadat tilawata awi tilawatul ilama lam tabtul sholat. Apabila orang yang membaca menginginkan tilawah atau menginginkan tilawah dan memberitahukan, mengkode, lam tabtul sholat, enggak batal sholatnya. Wa in aradu i'lam, tapi kalau dia hanya ingin memberitahukan saja, tidak ada niat tilawah, walam yahdur niyatun, dan tidak ada niat untuk tilawah, batalat sholat. Batal sholat. Nah, ini namanya masalah niat. Kalau dia kemudian dalam bacaan Qur'annya, dalam sholatnya, dia niat itu baca Qur'an, tapi pas sekaligus ada yang butuh kode, kita gunakan ayat itu, maka dua niat, maka tidak batal sholatnya. Bila seandainya dia memang tidak sedang berniat, dia dalam sholat, dia tahu itu, tapi dia tidak berniat untuk tilawah, justru malah fokusnya kepada membalas dan mengkode temannya agar masuk, mempersilahkan masuk. Yang seperti ini berarti tidak ada niat sholatnya, maka batal sholatnya. Begitu ya. Seperti kayak kita mau ruku, kita deketin gagang pintu sambil buka pintu kan. Itu berarti menggabungkan ya dua hal ini, masih punya niat untuk sholat dan memberitahu, tidak batal sholat. Tapi ada masalah, misalnya ini anak kejepit tangannya di pintu, tutupkan pintunya, nangis teriak-teriak, ya kita lagi sujud nggak mungkin dapat, pas ruku dapat cekrek, tidak apa-apa karena kita niatnya sholat dan sekaligus hajat. Kalau tadi sholat sekaligus iklan, memberita, tidak apa, tidak batal sholat. Ya, tapi sholat, suaranya hilang, suara mic-nya hilang. Sementara ada hajat mungkin akhwat tadi, atau mungkin suaranya kacau, keras sekali mengganggu yang sholat. Ya, sedang berdiri masih bisa ya. Kalau sedang sujud mungkin agak sulit, karena kita nggak akan sujud kecuali nunggu imam. Sedang berdiri kita bisa jalan memperbaikinya. Ya, karena geraknya banyak, ya maka batal. Gerakannya sudah terlalu banyak sekali, bahkan sampai kadang kuncinya nggak cocok ya, akhirnya buru-buru dan jadinya itu lebih baik mengulang. Tapi kalau cuma
sebagian masjid dulu cuma nyeklekin doang. Padahal umumnya lupa ceklekin. Ya, lupa ceklek. Ini kan ceklek dekat nih. Dia maju satu langkah, ceklek mundur lagi enggak. Tapi kalau sudah keluar masuk ya lebih baiknya mengulangi. Dan jika dia hanya maksudnya sholat kemudian niatnya berubah dan niat berubah dalam ibadah itu sangat mungkin. Gitu. Dia ketika ruku dia memang niatnya buka pintu, berarti dia lupa, bukan lupa, bergeser niat ibadahnya, bukan lagi sholat. Yang seperti ini batal, tapi kan sangat jarang seperti ini. Tapi kalaupun terjadi, ya batal kayak gitu. Kenapa? Niatnya sudah bukan sholat. Nah itu sudah bukan sholat, tapi niatnya ingin buka pintu. Jadi seperti itu. Ya, batalat sholatu walam yahdur niyatun. Itu indikasinya. Belum ada nih, ya, maka batal sholatnya. Faslun, ya, idza kana yaqra'u masyian. Apabila dia membaca sambil berjalan, famarra ala qaumin, lalu melintasi berpapasan dengan satu kaum, yustahabu an yaqta'al qira'ah. Ngapain kira-kira kita? Maksudnya masih baca Quran atau berhenti baca Quran? Ini kita lagi baca asik ya, Masya Allah, merojah 10 juz. Atau gini, juz sama deh, juz sama. Kemudian juz sama, juz 30. Terus di atas kendaraan. Terus teman-teman lagi gotong royong, lagi guru. Rombongan gitu, kaum. Kita lewat. Belum aja, kuna'udhu birabbin nas, malikin nas, kasih kode kedipan mata. Tapi lidahnya masih kuna'udhu birabbin nas, malikin nas. Kayak gitu atau bener-bener berhenti dia gak baca, berhenti senyum, kasih salam mungkin assalamualaikum. Nah, maka di sini fikihnya yustahabbu an yaqta'al qira'ah. Disunahkan untuk memutus bacaannya, berhenti tidak baca Quran, wa yusallima alaihim, dan memberikan salam kepada mereka, summa yarji' ila qira'ah, kemudian kembali melanjutkan bacaan. Gitu ya. Jangan terlanjur semangat ya. Cuma lihat temannya udah ini fokus lebih bagus melanjutkan bacaan daripada memberhentikannya. Tidak. Setiap kondisi punya keunggulan, keistimewaan, punya kekhususan. Kekhususan kondisi ini memberhentikan bacaan, memberikan salat, lalu mengulangi lagi bacaan atau melanjutkan. Walau ada, kalau seandainya dia mengulangi at-ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setelah mengucapkan salam, ketika hendak membaca kedua kalinya, kana hasanan, maka ini lebih baik. Ya, misalnya baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut bismillah. Dilanjutkan ayat berikutnya, tapi sebelumnya isti'adzah. Sebelum baca kedua kalinya. Walau kana yaqra'u jalisan. Kalau seandainya dia baca sambil duduk, famarra alaihi ghairuhu, lalu ada kawannya atau orang lain melintas di hadapannya. Kepada qala Imam Abu Hasan Al-Wahidi, telah berkata Imam Abu Hasan Al-Wahidi, siapa beliau? Dia adalah ulama Syafi'i, sahibu tafsir, dia adalah imam ulama tafsir. Beliau telah menjadi muridnya Abu Ishaq Ats-Tsa'labi dan paling banyak meriwayatkan darinya, dan meninggal di Naisabur pada tahun 468 Hijriah. Kata beliau, al-aula tarkus salami al-qari'i. Yang terbaik orang yang melintas, orang yang membaca Al-Quran yang sedang duduk. Orang sedang duduk posisinya baca Quran.
kesibukannya baca Quran. Dia orang yang jalan. Biasanya orang yang jalan ngasih salam kepada orang yang duduk. Al-jalis, al-masyi al-jalis. Namun kondisi orang yang duduk sedang telah baca Quran. Maka orang yang jalan, kata beliau, al-awla, lebih utama meninggalkan salam. Jadi tidak menyampaikan salam, tidak mengucapkan salam, karena sedang baca Quran. Bismillah bitilawah, karena orang ini sedang atau tengah baca Quran. Dan dia lanjutkan lagi. Fa in sallama alaihi insan kafahu raddu bil isyarah. Seandainya ada orang yang nggak tahu yang mana lebih utama, dia pandangnya, oh pokoknya kasih salam kepada siapapun yang duduk. Saya jalan kok. Ternyata dia nggak tahu ini saya baca Quran. Oh, dia pun pokoknya masih berpikir, pokoknya kasih salam kepada orang yang duduk. Assalamualaikum. Sudah asik apa murojaah. Kalau diberhentikan lupa semua. Ini gimana nih? Kata beliau, fa in sallama ala insan, kalau ada orang yang nggak tahu lalu memberikan salam kepadanya sementara dia sedang duduk baca Quran, sibuk-sibuknya sedang membaca Quran, karena raddu isyarah, boleh menjawabnya dengan isyarat. Tadi baca, ya, kafa ya'in shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu zakariya idh nada rabbahu nidaa'an khafiyyan. Ini cuma masuk isyarat. Gitu ya. Di sini kita ambil pelajaran karena versi kita gitu-gitu aja. Maksud versi kita ya kalau lewat salam lah, namanya orang salam. Tapi kita nggak tahu bahwa ada orang yang sibukan duduknya ketika duduk baca Quran. Di sini ada perbedaan sikap. Qal fa in arada radd bil labdi raddahu musta'na fil isti'adah. Tapi kalau seandainya orang ini mau menjawabnya dengan lisan, dengan lafaz, ya, tanpa isyarat, karena memang kayak nggak sopan ini orang-orang nggak paham, orang-orang yang maksudnya tokoh atau sesepuh, kalau nggak digituin, sombong nih, mentang-mentang lagi sebelum merujuk nggak salam, yang ada di pedeli di pelototin. Yang penting apa? Orang-orang seperti ini kalau seandainya dia memang butuh untuk menjawab bilafdi, udah dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berhenti dulu bacaannya. Sumastana fal isti'adah, lalu dia mulai lagi dengan mengulangi isti'adah. Karena ini diputus dengan omongan manusia. Setiap baca Quran yang terputus dengan omongan manusia, kesibukan duniawi, ulangi lagi bacanya walaupun cuma semenit. Apalagi 5 jam, ada 12 jam, dan itu realita. Baca Quran baru 30 menit, terputus dengan kegiatan duniawi 12 jam. Jelas, mengulangi isti'adah. Bukan hanya mengulangi isti'adah mudah. Yang nggak mudah itu adalah mengapa ada perkara dunia yang bisa memutus bacaan Quran begitu lama sekali. Sementara kita harusnya baca Quran lebih lama dan lebih sering daripada kegiatan yang begitu. Semesta wa'adat tilawah, lalu baca. Wa'adal ladzi qala dhaif. Kata Imam Nawawi, ini pendapat beliau yang lemah. Wal-zahiru wujubi raddi billah. Yang benar wajib menjawab dengan lafaz. Nah, ini bedanya Imam Nawawi dengan yang lain. Kenapa? Perbandingannya adalah menjawab itu wajib. Memberi salam sunnah. Sebagaimana membaca Quran sunnah. Membaca Quran itu loh, di posisi itu tidak seperti ketibanan hak manusia. Haknya manusia yang memberi salam, dijawab salamnya. Itu haknya dia, kewajiban kita. Berarti hukumnya wajib memberi salam, membaca Quran seperti zikir, seperti salam, sunnah. Maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka Imam Nawawi mengatakan hadis pendapat itu lemah, yang benar adalah wajib dijawab dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada qaul ashabuna, berkata para imam Syafi'iyah, idza sallama ad-dakhil yaum al-jum'ati fi hal khutbah, apabila ada seorang yang masuk pada hari Jumat ke masjid sementara imam sedang khutbah, masuk dan mengucapkan salam. Apalagi orang dahulu, salamnya kalau kita assalamualaikum, karena kita malu juga kalau dengar keras-keras. Kalau orang luar kita, orang-orang kita kan, masya Allah, maksudnya orang-orang yang punya kebiasaan lepas masuk masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kan terjadi orang-orang Maghrib, orang-orang sana ya, Habasyah, Ethiopia, Maroko, atau orang-orang yang lebih sana lagi, Senegal dan seterusnya, itu kok sudah, atau Gambia, main berani gitu, lantang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sementara sedang khutbah. Wa qulna al-insatu sunnah. Kami berpendapat diam itu lebih sunnah. Wajib raddus salam ala asahil wajhain. Ya, insaf itu sunnah. Jawab salam itu wajib. Diam dengan khutbah itu sunnah. Maksudnya kalau dengar diam ya, diamnya sunnah. Tapi kalau bermain di saat dengan khutbah, kerugian. Faqad laghawta, kamu telah berbuat kerugian. Diamnya sunnah. Itu artinya sunnah itu kadang sebuah ibadah kalau dilanggar mendatangkan kerugian, tapi bukan wajib. Menjawab salam wajib ala ashahil wajhain, berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ada. Maka serempak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak percaya? Coba saja. Sehingga kita bisa mengamalkan ilmu. Cuma ini perlu peran. Siapa yang berperankan itu? Fa idza qalu hadza fi hal khutbah ma ikhtilafi wujubil insati wa tahdimil kalam bi hal qira'ati allati la yahrumu kalam fiha bi ijma'i awla. Apabila mereka mengatakan ini di saat khutbah, itu aja wajib dibalas salamnya. Bagaimana cuma hanya sedang sibuk baca Quran, masa gak jawab salam? Yang sedang dengarkan khutbah saja jawab salam. Maka bagaimana fi hal qiraah, yang cuma sedang sibuk baca Quran, maka jawab salam. Apa bedanya? Yang namanya dengarkan khutbah itu diamnya sunnah, ngomongnya haram, bermainnya kerugian. Itu aja. Kalau ada yang salah, jawab salah. Ini baca Quran yang ngomongnya nggak haram, boleh ngomong. Masa yang ada masa ada yang menyalami dan dia tidak jawab salah, padahal dia sendiri ngomong aja boleh, nggak diharamkan. Maka ini lebih bil ijma'i awla, lebih pantas untuk menjawab salah. Ma'anna raddas salami wajibun fil jumlah. Ya. Membalas salam itu wajib secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Wa amma idza atisa fi hal qira'ah, apabila bersin di saat baca, batuk, apa itu? Pilek, bersin, baca Quran. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Satu ayat sudah batuk. Seandainya dia bersin, dia batuk, dia pilek di tengah-tengah baca, fa inna yustahab, maka disunahkan an yaqul, kalau dia bersin alhamdulillah. Baca dulu, lalu sampaikan doanya, zikirnya alhamdulillah. Wa qad law kana fi shalah, begitu pula dalam salat. Ketika bersin alhamdulillah. Wa atisa ghairuhu. Sekarang kalau yang bersin temannya, ya dia berarti yang akan mengucapkan yahdikumullah. Yarhamukallah. Dia adalah orang yang mendengarkan tahmid temannya, tasmid temannya. Kalau ada temannya yang bersin sekarang, dia ucapkan alhamdulillah. Sementara dia yang dengarkan bersin dan tahmidnya temannya sedang sibuk baca Quran.
dan dia bukan sedang sholat. Wa qala alhamdulillah yustahabbu lil qari an yusabbitah. Tatkala dia baca alhamdulillah, maka yang dengarkan berhenti baca yarhamukallah. Jadi menjawab ini tetap berlangsung walaupun sedang baca Quran. Fayaqul yarhamukallah. Walau sami'al muadzin, kalau seandainya dia dengar muadzin berkumandang, qata'al qiraah, berhenti baca. Ini sebagian santri, sebagian kita enggak target mumpung lagi baca Quran, lagi azan, ya, dia tetap baca. Nah, berhentikan. Qata'al qiraah. Wa ajaba, jawab azannya bimutaba'ati fi al-fadil adzan wal iqamah. Dia ikuti ya lafaz-lafaz azan. Di sini sebutkan wal iqamah. Mengikuti lafaz iqamah, nanti kita bahas. Tsumma ya'udu ila qira'atihi. Lalu kemudian dia lanjutkan bacaan setelah selesai. Wa hadza muttafaqun alaihi inda ashabina. Maka ini perkara yang disepakati, muttafaq, sepakat seluruh ulama Syafi'iyah. Ya, ada yang bersin jawab. Ya, ada yang bersin baca alhamdulillah, bersin baca alhamdulillah. Ada yang bersin dan ucapkan alhamdulillah baru ya Allah. Oh, dia bersin tapi dia ucapkan alhamdulillah Ustaz. Dia bersin aja gitu. Sebenarnya kita sering sibuk baca Quran. Maka tatkala kita tidak dengar dia alhamdulillah, tatkala kita tidak mendengar dia mengucap alhamdulillah, maka kita tidak perlu yarhamukallah. Karena yarhamukallah itu ketika dia sudah memuji Allah, baru setelah itu yarhamukallah. Itu berkelanjutan, konsekuensi. Azan, dengarkan azan dulu, ya, ikuti lafadznya. Kemudian wa amma idza tuliba minhu hajatun fi hal qiraah, apabila diminta untuk mengerjakan sebuah kegiatan, diminta untuk menunaikan sebuah kebutuhan, sementara dia sibuk baca Quran, wa amkanahu jawabus sa'il bi isyarat al-mufhamah, dia mungkin untuk menjawab orang yang minta bantuan atau sedang bertanya dengan isyarat, wa alima annahu la yankasir qalbuhu, dan dia tahu bahwa isyarat tersebut yang diberikan kepada sebagai jawaban tidak membuat hatinya sedih, wa la yahsulu syai'un la ada, tidak membuat dia terganggu atau apa istilahnya cemas, galau, lil unsil ladzi bainahuma wa nahum, karena bisa merusak pertemanan antara keduanya. Fala aula, maka lebih baik an yujibahu bil isyarah, maka jawab bil isyarah. Wa laqta al-qiraah, jangan putus bacaan. Fa in qata'aha, tapi kalau dia putus dia boleh sebenarnya. Ini untuk menggambarkan ya, kalau ada pertanyaan, ini bukan masalah bersih, ini bukan masalah salam. Ini cuma orang mau tanya. Kita sibuk, teman kita sedang main HP misalkan. Pernah kayak gitu kan? Teman kita main HP, kita sibuk baca Quran. Lalu teman kita, ini murah ya. Kita sibuk baca Quran. Yang kita lakukan apa? Apa iya? Mana pula? Kita ikut nimbrung masalahnya. Coba kita jangan punya kebiasaan qata'ah boleh, ya boleh. Tapi al-aula kalau seandainya kita kasih isyarat ke teman sendiri dan kita sambil baca Quran, sambil baca ya, dikasih isyarat, Bismillahirrahmanirrahim, kita tetap lanjut baca Quran. Kita kasih isyarat saja dan tidak membuat dia patah hati, tidak membuat dia pun paham kita baca Quran. Lebih baik kasih isyarat, jangan putus, jangan malah ikut nimbrung, tutup Quran seru-seruan. Begitu ya. Bedakan kalau sedang diberi salam, bedakan kalau sedang bersin, sedang tasmid, ada orang mengucap alhamdulillah setelah bersin, kita bilang yarhamukallah saat dengar azan. Bedakan sama orang yang ada tanya atau minta sesuatu kepada kita, di mana sedang sibuk, di mana tempat kotor sabun, sambil nunjuk itu, kita sambil baca Quran. Jika bisa itu cukup dan tidak membuat dia tersinggung, lebih baik isyarat. Jangan kau berhentikan terus apa aja
itu enggak, itu tidak aula, tidak lebih utama. Walaupun boleh, tapi tidak utama. Itu saja, Allah taala bismillah. Inilah yang kami singgung, fikih-fikih yang seperti ini yang terkadang kita tidak perhatikan. Maka untuk itu tolong diperhatikan masalah fikih-fikih ini, begitu dalamnya fikih yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Bila ada pertanyaan sambil adzan terlebih dahulu, kami persilakan. Ya, tapi siap-siap adzan ya. Adzan. Insya Allah berarti setelah adzan Pak ya. Siap. Ya. Mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikir.
Ya, ya. Dikirnya pas baca ayat Quran atau bukan? Ah, tahu, paham. Baik. Untuk zikir, dia tidak sama seperti Quran. Ketika terputus tidak isti'adah lagi. Atau istilahnya memang zikir itu tidak ada keterikatan dengan isti'adah. Walaupun Quran itu zikir, tapi Quran itu jenis zikir yang paling utama. Sehingga ada khususan. Tidak seperti umumnya zikir. Sehingga ketika Al-Quran ada ayat yang menerangkan untuk isti'adah, ya apa? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada ayat-ayat yang menerangkan kalau baca Quran minta isti'adah, tapi kalau zikir tidak ada dalilnya. Sehingga tidak uh, beda lagi kecuali kita baca ayatnya. Jadi ketika zikir itu zikir ayat berarti berlaku isti'adah. Tapi kalau zikirnya zikir bukan ayat maka tidak berlaku isti'adah ya untuk memulainya atau kembali memulainya. Dan zikir pagi petang kalau memang terputus di masjid itu bisa dengan jalan, bahkan bisa dengan baring di rumah atau di mana, karena termasuk dalam ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, jadi berzikir itu sah dalam kondisi berdiri, duduk dan terbaring. Ini persis juga kasus seperti kayak zikir mau tidur. Zikir mau tidur itu boleh nggak sih diucapkan setelah maghrib? Ada pertanyaan di salah satu grup itu kan, boleh nggak zikir di tidur itu diucapkan setelah maghrib? Karena kalau mau tidur nanti baru zikir, nggak telat Ustaz, nggak telat. Kelewat, kelewat bangun dan kelewat baca zikirnya. Maksudnya kalau pas kelewat baca zikir, kelewat bangun. Maksudnya sudah ngantuk, nggak lagi gitu, nggak lagi sempet, nggak lagi hayati gitu. Ya sudah ngantuk gitu. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Maksudnya gimana? Tapi belum saya, bukan boleh-boleh gitu aja. Boleh dengan catatan dikir yang dibaca, dikir naumnya itu yang dibaca olehnya setelah maghrib menjadi dikir umum, bukan dikir tidur. Karena dikir tidur itu disebut dikir tidur ketika sudah siap di atas pembaringan kasur. Bahkan lebih tegas lagi, Nabi menyebutkan ala syakihil aiman, di sebelah kanannya. Kalau sudah sampai sebelah kanannya, takbir 33 kali, takbirlah 33 kali, sampai digambarkan kapan mulainya itu sampai jelas. Itu yang namanya zikir tidur. Tapi kalau zikir tidur dibaca setelah maghrib menjadi zikir umum. Walaupun judulnya zikir tidur, tapi dia belum dianggap zikir ketika mau tidur, belum dianggap. Sehingga boleh-boleh saja karena menjadi zikir umum yang akan diberi pahala juga tentunya. Namun sekali lagi bukan zikir, namun sekali lagi dia belum berzikir untuk tidurnya. Jadi baca zikir tidur akhirnya setelah maghrib, ya zikir biasa akhirnya. Maksudnya zikir tidurnya yang dibaca menjadi zikir umum, bukan untuk tidur. Atau bukan tidur yang telah dizikiri, bukan. Nggak bisa. Sampai dia ulangi lagi sebelum tidur, saat dia di atas kasurnya, bahkan lebih tepat lagi saat dia telah berbaring di sebelah kanannya, dia baca. Di situ Nabi SAW mencontohkan, itulah zikir tidur sesuai sunnah. Kalau tadi zikir tidur yang menjadi zikir umum, berpahala insya Allah. Karena yang zikir itu kan boleh saat berdiri, boleh saat duduk, boleh saat terbaring. Dia baca saat duduk di masjid, belum hayati, tapi zikirnya zikir tidur. Berpahala. Zikir, tapi zikir tidur menjadi zikir umum. Baik, itu. Terus masalah iqamat tadi. Masalah iqamat.
Kan Imam Nawawi mengatakan boleh mengikuti dan menjawab dengan mengikuti lafaz azan dan iqamat. Kita tahunya adalah mengikuti lafaz azan. Lafaz iqamat gimana? Salah? Atau memang tidak ada? Atau jangan tidak boleh? Maka jawabnya, ya, pendapat yang tidak menggunakan, ya, untuk iqamat seperti azan itu pendapat Abu Hanifah. Selain Abu Hanifah, mereka menyatakan bahwa adanya mutaba'atul iqamah sebagaimana azan. Cuma sayang sekali sebagian kaum muslimin cuma ikutin biasa sebagian kaum muslimin yang kami dapati setelah iqamat itu cuma la ilaha illallah, baru dia la ilaha illallah sambil siap-siap sholat. Ya itu dari awal, sebagaimana azan, sebagaimana iqamat, jangan menanggung. Kalau ingin mutaba'ah dari awal, iqamat sebagaimana azan, iqamat, karena sebutannya kata Rasulullah SAW hadisnya, ya, baina kulli adzanaini salatun. Di antara dua adzan ini ada salat sunnah. Antara dua adzan ini dua kali, enggak sekali. Pertama adzan itulah, yang kedua iqamah. Berarti di dalam hadis ini iqamat dianggap sebagai adzan, berarti bisa dimiripkan. Sebagaimana berlaku untuk adzan, berlaku untuk iqamat. Ini dalil untuk para madhab Syafi'i, khususnya madhab Maliki, madhab Ahmad Hambali menyatakan adanya mutaba'ah untuk iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jadi satu. Nah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu maksudnya apa? Nah, kalau di sini diterangkan dalam hadis walaupun hadisnya dhaif, aqamahullahu adama. Aqamahullahu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, aqamahullahu adama. Aqamahullahu adama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi ada dua pendapat, Abu Hanifah, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Ahmad, Hambali. Nah, pendapat bahkan majelis lajnah daimah, komite riset fatwa Saudi Arabia mengatakan as-sunnatu anal mustami' lil iqamati yaqul kama yaqul muqim. Orang yang dengarkan iqamat hendaknya berkata mengikuti sebagaimana perkataan orang yang sedang iqamah. Di anna adzan sani, karena itu adzan yang kedua. Jadi permasalahan ini jangan sampai asing di tengah kita, maksudnya seperti itu. Bahwa itu ada. Masalah nanti ini pendapat mana yang kita ikuti, mana yang kita nyaman. Nyaman bukan berarti ingin cari enak atau tidak. Lebih mana yang menjadi kita sesuai dengan dalil, bahwa kita ini berangkat di atas dalilnya. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah cenderung kepada mazhab Abu Hanifah, maka Ibnu Utsaimin mengatakan dengan tegasnya, dan ini bakal menjadi lawan pendapat dari seluruh mazhab nanti, karena begitu tegasnya perkataan Ibnu Utsaimin seperti dalam Niqab Maftuhnya, dalam Majmu' Fatwa Ibnu Utsaimin, ya, beliau mengatakan hadis aqamahullahu adama dhaif. Hadis boleh menjawab adzan itu, menjawab iqamat dhaif, langsung dipatahkan gitu. Memang hadis dhaif. Memang hadis dhaif. Terus kemudian yang kedua, ya, menyamakan, tapi beliau tidak menjawab masalah menyamakan adzan dengan iqamat. Sebenarnya hadis itu ada. Beliau hanya membantah, sedangkan kalimat aqamahullahu adamaha tadi itu dhaif hadisnya. Pada qamatis shalah. Lalu beliau umumkan, berarti menjawab adzan dan menjawab iqamat tidak ada. Terus kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, berarti doa setelah adzan itu juga bisa dipakai doa untuk setelah iqamat, karena memang sebagaimana adzan sebagaimana iqamat. Kata beliau, ya, karena memang hadis
iqamah tadi dhaif, maka yang seperti ini pun doanya pun tidak juga. Beliau tegaskan seperti itu. Terus kemudian al-mutaba'atu fil iqamah fi hadis akhrajahu Abu Dawud. Kata beliau, mengikuti iqamat itu ada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, tapi dhaif, tidak bisa untuk hujjah. Maka ar-rajih kata beliau annahu la yutabi. Tidak perlu ada ngikutin iqamat, yang ada azan. Maka inilah namanya istihad. Masalah istihadiyah. Yang penting jangan cuma la ilaha illallah saja. Kan sebagai kaum muslimin ngikutin iqamat cuma pas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada itu itu pendapat tiga wala, nggak ada. Pendapat mazhab yang ketiga nggak ada pun. Pendapat mazhab yang ada dari awal sampai akhir. Kalau mau ikut mutaba'ah. Kami pribadi, tapi kita tidak paksakan teman-teman sekalian. Kami pribadi lebih cenderung kepada ada mutaba'ah, tidak ngikutin. Karena memang hadisnya dhaif tadi. Dan hadis mutaba'ah itu dhaif juga. Dan adzan ini, dua adzan itu hanya bahasa Arab. Seperti bulan sama bintang itu bisa disebut qamaraini, syamsaini, dua matahari. Padahal beda. Maksudnya matahari dan bulan. Nama bahasa Arab itu punya kaidah. Maka ketika adzan ini, dua adzan itu bukan berarti sama statusnya seperti adzan, tapi dua hal yang bisa digabung karena beriringan gitu. Kalau matahari dan bulan bergantian, kalau adzan dan iqamat bergantian juga. Setelah adzan bisa iqamat. Nah, maksudnya berarti itu perkara yang berbeda. Adzan sendiri, iqamat sendiri. Cuma penyebutannya adzan ini boleh. Sebagaimana syamsaini boleh. Dua matahari. Kan nggak mungkin ada dua matahari. Yang ada matahari dan bulan maksudnya. Itu hanya bahasa Arab. Sehingga pendapat yang tidak ngikutin kami pilih. Wallahu a'lam bishawab. Panjang nih. Gimana teman-teman, boleh? Ya silakan. Satu Pak. Ya, itu adalah fenomena di mana iqamatnya cepat sekali. Sehingga belum selesai doa azan sudah iqamat. Apalagi sholat. Jangankan sholat, doa saja belum selesai. Jadi ya kita lanjutkan doanya. Nah, karena doa ini untuk azannya yang sudah selesai. Tidak akan terganggu, terputus dengan iqamat. Kalau kita mau doa lagi untuk iqamatnya sebagaimana hadis tadi, kita merujuk pendapat yang satunya lagi, itu pilihan. Yang jelas kita harus mempertanggungjawabkan mana yang kuat, apa mana yang menurut kita terang dalilnya. Itu aja. Jadi ya fokus kepada selesaikan doanya, karena doa itu untuk adzan, tidak mengganggu iqamat. Wallahu ta'ala bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, masya Allah. Mumpung ini ya, sepekan sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya. Ya. Iya, iya. Ya. Pertama, benar. Bisa menjadi dalil bahwa kalau kita lupa surah yang kita baca, kita ganti surah yang lainnya. Bahkan untuk imam
Ganti ayat. Loncat ayat. Ini ganti surat Pak. Zumar sampai Rum. Ini cuma pindah ayat, lupa ya. Ya, kalau lupa uzur, nggak apa-apa. Karena nggak ada yang benerin lagi. Adapun hajat Ali mengganti surat untuk menjawab, bukan lupa. Maksudnya dia menyengaja gitu ya. Itu boleh. Apalagi yang lupa, lalu kemudian lanjut ayat berikutnya. Memang disengaja dilompat karena memang ada faktor lupanya. Maka lebih boleh. Boleh. Boleh juga bisa tulisnya sebagai dalil kalau itu satu ayat. Secara para ulama membedakan, kalau surahnya surah pendek, satu ayat saja itu pertama menyalahi adab, yang kedua tidak syar'i. Misalnya kul huwallahu ahad, Allahu akbar. Berarti ada Ya, kalau seandainya surahnya panjang, berarti hanya bisa satu ayat. Apalagi satu ayatnya surah ayat dain. Ayat dain itu ayat dain satu halaman. Itu satu ayat aja kan. Maka tidak, itu nggak masalah. ya sih. Ah itu ya bolehnya para ulama menerangkan mimba bil adab dulu. Ya, karena boleh itu tidak dipakai. Kadang sesuatu itu boleh tapi tidak dipakai karena tidak masuk adab. Sehingga boleh itu bukan aman. Boleh itu bergeser kepada mencederai adab yang baik. Satu. Yang kedua, tidak syar'i. Tidak mencontohkan oleh para sahabat tua tabi'in. Yasin, nun, sujud. Tidak ada yang menggunakan yasin, nun, sujud kecuali memang ingin terburu-buru. Dan itu biasanya didapati di beberapa sholat tarawih cepat. Nah, ini tidak bisa, tidak boleh. Ya, bolehnya tidak boleh jadinya. Sehingga tidak digunakan. Jadi seperti itu. Ya, untuk kasus Ali tadi ganti surah bahkan menyengaja hanya untuk menjawab, dan ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Allah taala bisawab. Yang penting niatnya tetap baca tilawah Quran dalam sholatnya dan juga untuk iklam, memberitahu jawaban atau hajat. Maka kata Imam Nawawi lam tabtul sholatu. Sholat tidak batal. Jadi seperti yang telah dijelaskan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf jamaah sekalian. Kita terlalu panjang untuk tanya jawabnya. Mudah-mudahan dapat dimaklumi. Insya Allah kita akan segerakan di pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.